Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Saputra dengan NPM 03.2025.1.81056 dari program studi S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Aditama Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan dan juga mensimulasikan terkait dengan konsep dari kontrol ANN atau Artificial Neural Network. Mengapa sih ANN ini perlu kita galakkan sebagai controller? Di mana yang sering kita hadapi adanya kontrol klasik seperti PID yang sulit menangani sistem yang non-linear, non-linear time framing-nya yang sangat kompleks seperti halnya pada pengaturan lengan robot yang mengikuti arah gerak. Apabila kita menggunakan PID, ketika kita tuningnya ketika pada posisi lurus, posisi 90 derajat, maka hal itu akan mengalami perubahan ketika mengalami arah gerak yang berbeda begitu. Konsep yang ditawarkan oleh si kontrol ANN ini di mana ia memiliki kemampuan pembelajaran atau learning dan juga generalisasi terhadap suatu hal yang perlu kita kontrol. Yang kedua, tidak memerlukan model matematis yang eksak dari plan seperti transfer function dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ANN dalam controller berfungsi sebagai pemetaan atau mapping dari ruang sensor ke ruang aksi. Yang keempat, adanya bobot atau pembobotan begitu ya, dan bias adalah parameter yang dioptimasi agar output dari si kontrol ANN ini sesuai dengan target kontrol yang diinginkan begitu. Selanjutnya ya ada arsitektur ANN. Ini kita analogikan seperti sistem saraf ya, sistem saraf di dalam manusia begitu. Untuk sistem saraf manusia sendiri kan terdiri atas berbagai jenis input ya, atau input layer yang mana di sini ada dendrit, dendrit 1, dendrit 2, dendrit 3, dendrit 4 dan lain sebagainya macamnya. Ini diibaratkan dalam ANN itu sebagai input layer, sebagai sensor masukan begitu ya. Kemudian hal tersebut akan dimasukkan atau dijumlahkan di dalam badan sel yang disebut ini atau soma begitu ya. Di sini kita dijumlahkan input semua ini seperti halnya pada sigma pada input layer begitu ya. Kemudian masuk ke hidden layer. Hidden layer dalam ANN ini dianalogikan sebagai nukleus atau inti dari sebuah sel begitu ya. Di mana nukleus ini terdapat berbagai macam hal yang dilakukan seperti pembobotan, penambahan bias dan lain sebagainya yang dilakukan di sini. Seperti pada bagan yang di samping ini. Kemudian setelah melewati hidden layer ini, hal tersebut akan berakhir di output sebagai sinyal proses ke ke aktuatornya itu sendiri, baik itu berupa PWM, sinyal PWM atau lain sebagainya. Nah, dalam saraf manusia hal ini diibaratkan seperti akson begitu ya, di mana dendrit adalah sebagai input badan sel, kemudian dilakukan penjumlahan dari berbagai macam dendrit yang ada di sini, yaitu berbagai macam inputan yang ada. Kemudian nukleusnya yang diibaratkan di ANN sebagai hidden layer-nya untuk mengolah data tersebut, dilakukan pembobotan, penambahan bias, dan lain sebagainya, yang kemudian output-nya untuk menggerakkan aktuator berupa sinyal yang dilewatkan oleh akson dalam sistem saraf manusia. Next. Selanjutnya adalah tipe-tipe pembelajaran dari eh, sistem ANN, kontrol ANN ini. Yang pertama ada supervised learning, menggunakan data input dan juga output atau prediktor dan juga respon dari kontrol yang sudah ada, misal meniru perilaku ahli atau PID yang sudah ada begitu, yang sudah diterka, yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, seperti pada contoh di bawah ini terdapat kontrol PID untuk transfer function automatic voltage regulator yang nanti di akhir video saya nanti akan simulasikan begitu. Di sini saya mengambil input satunya berupa input dari
sebelum masuk ke penambahan KP begitu ya. Kemudian ada input 2 sebelum penambahan KI atau gain integrator setelah melewati integrator. Kemudian ada input 3 setelah melewati derivatif sebagai input derivatif gitu. Kemudian untuk outputnya saya ambil sebelum masuk ke transfer function dari AVRI tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada reinforcement learning, di mana hal ini sistem belajar dari reward atau punishment berdasarkan performa sistem, di mana error terkecil mendapatkan reward yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Ada pula penggunaan algoritma, di mana yang sering kita jumpai adalah atau sering umum digunakan adalah backpropagation. Nah, ini merupakan salah satu contoh diagram blok untuk sistem ANN yang sudah kita sistem PID tadi yang kita ubah menjadi sistem ANN begitu. Di mana terdapat input 1, di sini sebagai tadi penggantinya sebelum masuk ke gain KP itu. Kemudian ada input 2. Ini adalah output dari integrator. Kemudian ada input 3 adalah output dari derivatif begitu. Kemudian hal ini kita sebut sebagai input layer. Input layer begitu ya. Setelah adanya input layer, kemudian adalah masukan input ini digunakan sebagai masukan ke layer selanjutnya yang mana disebut dengan hidden layer begitu. Ini adalah hidden layer yang sudah kita training menggunakan data yang kita peroleh sebelumnya. Kemudian output dari hidden layer ini masuknya ke transfer function. Transfer function di mana plan-nya ini berupa automatic voltage regulator itu. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem kontrol ANN ini, di mana yang kelebihannya yang pertama adaptif atau mampu menangani sistem multivariabel. Yang kedua ada anti noise. Adapun kekurangan dari kontrol ANN ini ialah komputasi yang tinggi, di mana apabila kita secara tidak beruntung memperoleh data yang mengalami black box atau yang tidak bisa apabila kita hanya menggunakan data mentah saja, maka itu akan memerlukan komputasi yang lebih sulit ketimbang PID begitu. Hal itu akan menjadikan ANN ini kurang sensitif begitu, sehingga memerlukan data training yang lebih banyak lagi, dan hal itu tentu akan menyebabkan beban dari microcontroller atau si controllernya akan semakin tinggi begitu. Kemudian ada pun contoh aplikasi dari si kontrol ANN ini, tentu yang pertama ialah sejuta umat ya. Kontrol kecepatan motor DC atau induksi yang bebannya berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada sistem navigasi robotika atau obstacle avoidance. Yang ketiga ada pengaturan tegangan pada smart grid atau sistem tenaga listrik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan simulasi di MATLAB berdasarkan plan yang telah saya buat menggunakan PID sebelumnya. Selanjutnya ke Simulink. Adapun ini merupakan ini adalah rangkaian untuk si kontrol AVR itu sendiri, di mana saya ini menggunakan datanya, transfer function-nya ini didapatkan dari jurnal dari Ahmed M. Mossad dan juga rekan-rekan, di mana judulnya adalah Well Optimization Algorithm to Tune PID and PIDA Controllers on AVR System. AVR di sini adalah Automatic Voltage Regulator atau pengubah tegangan otomatis begitu ya, regulator tegangan otomatis. Mana untuk transfer fungsinya saya menggunakan ini transfer function yang di sini. Oke, next.
Sebelum kita menggunakan ANN, kita perlu merunningnya terlebih dahulu bagaimana hasilnya ketika menggunakan PID. Plotnya itu seperti apa. Nah, kita running, tunggu sebentar. Di sini penggunaan KP, KI, dan KD-nya saya sedikit modifikasi agar hasilnya lebih baik begitu ya. Hmm. Nah, selanjutnya kita buka ke scope-nya, bagaimana hasilnya. Ya, begini adalah hasilnya, di mana yang hijau ini adalah nilai set point-nya, dan yang merah adalah hasil dari kontrol PID. Oke, baik. Selanjutnya ya, yang kita akan pertama kita lakukan sebelum kita melakukan ANN, karena kita menggunakan ANN yang supervised learning, berarti kita harus memerlukan data input dan juga output, prediktor dan juga respon dari si kontrol PID ini. Maka kita perlu mengambil data, klik dua kali sini, to workspace, mengambil data input dan juga output dari si kontrol PID ini. Input 1 NN. Coba kita tarik di sebelum masuk ke KP. Kita copy saja ini. Klik kanan, copy. Ini menggunakan input 2. Oh ya, saya lupa. Di sini untuk save formatnya menggunakan array, array to 2 dimensi 2D. Gitu. Oke. Sini juga sama. Menggunakan save formatnya berupa array 2 dimensi. Oke. Ini dimasukkan sebelum masuk ke KI-nya. Gitu. Selanjutnya, sama. Ini digunakan untuk sebelum masuk ke KD. Kita beri nama input 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya menggunakan 3 input dan juga 1 output ya. Jadi ada 3 cabang untuk inputnya dan juga ada 1 dari outputnya. Begitu. Sudah. Ini kita jangan lupa gantikan ke array, array 2 dimensi. Oke. Menggunakan array 2 dimensi lagi. Karena kalau menggunakan time series itu tidak dibaca atau beda nanti hasilnya. Kemudian kita running lagi untuk memperoleh datanya. Sudah, kalau sudah kita buka di workspace-nya. Nah, sudah ada ini untuk si input 1, input 2, input 3. Karena di ANN dari neural network trainingnya di MATLAB ini menggunakan satu inputan begitu. Yang maksudnya satu input tapi ada beberapa kolom. Jadi kita jadikan eh, keseluruhannya jadi satu file begitu ya ibaratnya. Kita klik di sini, kemudian copy. Kita klik di angka nomor 2 ini, klik kanan, paste. Kemudian berikutnya yang input 3, kita klik yang nomor 1, klik kanan, copy ke input 1, nomor 3, klik kanan, paste. Nah, sudah sini, kita pergi ke command window-nya, kita ketikkan nn start, gitu ya. Enter. Maka kita akan menunggu untuk menampilkan pop-up dari dialog
dari neural network-nya itu sendiri. Nah, apabila sudah muncul neural network stat atau NN stat ini, maka kita klik fitting. Kita tunggu sebelum muncul aplikasi dari neural network-nya itu sendiri. Apabila sudah muncul, maka langkah selanjutnya ialah kita lakukan impor data dari workspace tadi yang kita gunakan. Ini, kita lakukan impor. Klik import data, import predictors, and response from workspace of file-nya. Kita impor dari workspace tadi. Kita kan tadi menggunakan input 1 NN dan juga output. Input 1 NN benar ya, kali 3 karena dari input 2 dan juga input 3 di copy menjadi 3 kolom begitu ya. Kemudian untuk responsnya kita menggunakan yang ini, yang output. Pilih observationsnya in rows karena kita perlu mencocokannya yang di barisnya. Oke. Selanjutnya si neural network-nya akan melakukan training begitu ya. Kita klik train terlebih dahulu. Dan si neural network mesinnya di MATLAB ini melakukan training. Baik, sudah. Untuk kita akan melihat performansinya. Batch validation. Untuk regression. Ini R harus mendekati 1 atau ya sama dengan 1. Oke, baik, ini sama dengan 1 karena memang datanya ini kan terlalu ideal begitu ya, karena hanya simulasi. Kemudian kita melakukan, mohon maaf, ekspor model. Ekspor modelnya di sini ekspor to Simulink agar kita bisa menggunakan hidden layer-nya si NN yang telah di training ini di Simulink gitu. Oke, kemudian kita buka pop-nya. Ini sudah muncul. Kita copy, kita klik di bagian ini, blok ini, klik kanan. Kita tunggu sebentar. Mohon maaf agak nge-lag ini ya. Kita copy, dan kita kembali ke Simulink yang awal. Kan lebih dahulu. Ini terus kita melakukan paste tempelnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ialah kita harus eh, memasukkan ini terlebih dahulu. Transfer fungsinya harus sama seperti yang PID ini. Kita beri nama, jangan PID, beri nama NN begitu ya, neural network. Kemudian untuk ini kita samakan saja di integrator, kemudian ada sih derivatifnya. Kemudian kita menggunakan MUX ya, karena ini 3 input jadi 1. 3, oke. Ini perbesar, biar mudah. Oke.
seperti ini, kemudian ini, Ctrl C, Ctrl V, ini dapatkan dari inputnya yang sama kemudian ini langsung masuk. Maaf, ini kita ambil dari dan ini diambil seperti ini. Ya, sudah. Apabila sudah seperti ini, maka kita bisa melakukan running simulasi. Ya, bagaimana? Menunggu compiling dan juga runningnya. Jadi dengan menggunakan si hidden layer-nya si NN ini atau menggunakan neural network ini, jadi kita tidak perlu lagi menambahkan KPKI KD-nya di sini dan juga summary dari ketiganya ini. Jadi kita hanya perlu melakukan yang tadi integrator dan juga derivatifnya saja. Karena ini dilatih menggunakan data dari inputan sebelum KP, sebelum KI dan juga sebelum KD. Seperti itu. Dan kita lihat di scope-nya seperti apa. Nah, seperti ini. Bisa saya perbesar. Jadi yang garis hijau ini ialah sebagai set point-nya atau nilai konstan dari plan yang kita buat ini. Kemudian yang warna merah ialah kontrol dari PID atau output dari kontrol PID. Kemudian ada garis-garis warna hitam. Ini yang agak berdampingan dengan merah ini sebenarnya tidak. Ini ialah output dari si NN itu tadi yang masuk ke transfer function-nya yang merupakan input yang merupakan output dari hidden layer-nya si NN begitu. Dapat kita lihat bahwa si NN dan juga PID ini hampir sama nilainya ya, meskipun ini secara apabila kita di zoom itu ada perbedaan begitu, tapi ini secara garis besarnya nyaris sama begitu. Kenapa? Karena kita menggunakan input dan juga outputnya dari si PID itu seperti yang tadi saya jelaskan. Ini menggunakan input dari si input P, input dari I, dan juga input dari D, dan juga output dari PID-nya itu. Sehingga dapat dikatakan kalau dalam sistem yang ideal, ini supervised learning yang sudah kita lakukan pada sistem ANN sudah berhasil. Dan sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.